Timnas Indonesia siap menatap kualifikasi Piala Dunia. Dalam waktu dekat, pada bulan Maret nanti, Indonesia akan menghadapi Vietnam. Kita menjadi tuan rumah, dan ini pertandingan harus bisa dimanfaatkan. Karena pada pertandingan sebelumnya, dua pertandingan sebelumnya, Indonesia kalah dari Irak dan seri melawan Filipina. Sehingga pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat penting untuk dilakukan dan harus meraih poin. Kemenangan menjadi harga mati pada pertandingan ini untuk terus membuka peluang timnas lolos ke tahap berikutnya. Persiapan demi persiapan dilakukan oleh timnas Sintayong beserta PSSI. Salah satunya adalah terus mencari talenta-talenta keren di dunia yang punya darah keturunan Indonesia. Salah satu pemain yang sudah melakukan proses dan menarik untuk diulik lebih dalam pada video ini adalah Tom Haaien. Ya. Tom Haaien sendiri adalah lahir di Amsterdam 1995. Pemain ini punya darah keturunan Sulawesi. Terus kemudian profesional pertama di Al Azmar pada 2006. Kemudian prestasi berikutnya adalah dia masuk di U15 dan U17. Salah satu prestasinya adalah mengantarkan timnas Belanda U17 meraih Piala Eropa. Waktu itu di final pada tahun 2012 melawan Jerman. Ya. Terus kemudian Tom Haaien terus tumbuh dan berkembang dan menjadi pemain profesional. Saat ini pemain yang dijuluki The Professor ini posisinya adalah gelandang, pembagi bola, bermain di SC Heerenveen. Pemain yang satu ini memiliki tinggi badan 187. Tom Haaien juga pernah membela timnas U21 Belanda, namun berjalannya waktu di timnas senior dia belum mendapatkan kesempatan. Pemain yang satu ini cukup mentereng sebenarnya di klub di Heerenveen ini. Ya. Dia dikontrak hingga 30 Juni 2024. Nilai pasaran Tom Haaien diperkirakan mencapai 52,14 miliar. Ini menjadi salah satu pemain termahal naturalisasi bisa jadi ya. Tom Haaien bersama Heerenveen sudah melakoni 66 pertandingan dengan mengemas 5 gol dan 10 assist. Ya. Itu sekilas perjalanan dari Tom Haaien. Sekarang usianya 28 tahun, pemain yang sudah matang baik dari pengalaman maupun dari sisi mental. Ini akan menjadi keuntungan bagi timnas jika dia berseragam timnas. Ya. Kalau kita lihat timnas Indonesia di lini pertahanan dan di gelandang bertahan terutama itu sudah mempunyai ya formasi pakem dan baku. Ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan Sintayong untuk membuat formasi yang diinginkan. Tapi di lini tengah, di lini serang, Sintayong masih pusing meracik karena memang ya untuk menjadi di level Asia profil-profil pemain yang ada masih harus ada pemain yang lebih baik sebagai bentuk penyempurnaan tim. Dan Tom Haaien ini adalah pembagi bola yang baik, pengumpan yang baik, ya, karena dia juga banyak memberikan assist pada pertandingan di level klub dan bisa menciptakan gol. Ini yang saat ini tidak dimiliki timnas di pemain yang ada. Jadi ketika ada Tom Haaien ini,
di lini serang kita atau di lini tengah kita itu akan menjadi lebih hidup. Terutama bagaimana mengendalikan pertandingan. Kapan ada saatnya kita pegang bola dan bermain di lini belakang, lini tengah, passing, one to touch dan sebagainya. Kapan harus melakukan serangan cepat, terutama serangan balik, butuh umpan yang akurat, satu sentuhan yang dapat memanjakan striker-striker yang ada di depan, dan kapan harus bermain one to touch di kotak penalti. Tom Haya ini bisa menjadi pemain kunci, jenderal lapangan tengah. Ya, kalau kita ingat dulu, Indonesia pernah punya Fahri Husaini sebagai jenderal lapangan tengah yang bisa mensuplai sana-sini pada zamannya. Namun sekarang, sosok pemain itu memang jarang ada di Indonesia. Dan Tom Haya bisa menutup kekurangan itu. Melalui jam terbangnya, melalui kualitasnya ini, suplai di lini serang akan bisa dimanjakan oleh pemain yang satu ini. Ya, bisa jadi pemain depan akan bisa lebih hidup karena striker tanpa suplai bola juga omong kosong. Striker tanpa ada yang ngasih umpan mencari bola sendiri juga saya pikir susah, kecuali pemain-pemain hebat seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan kawan-kawan. Akan tetapi juga ya, sepak bola kan permainan tim. Jadi tetap dibutuhkan kerjasama antar lini untuk bisa menjadikan pertandingan itu menarik dilihat, mempunyai banyak peluang, dan potensi menciptakan golnya besar. Dan Tom Haya bisa menjawab tantangan itu sebenarnya. Kita punya Ramadan Sananta, kita punya Rafael Struijk, ya, kita punya Dendi, kita punya beberapa striker Hoki Caraka yang selama ini ketika bermain di timnas, terutama di level-level Asia atau bertanding melawan tim di luar Asia Tenggara, dia jarang pegang bola, jarang dapat suplai. Ini yang membuat pertandingan timnas Indonesia selalu disoroti di lini tengah menuju penyerangan. Dan Tom Haya saya pikir akan bisa membuktikan bahwa ya dia layak menjadi jenderal lapangan tengah. Dan ketika itu bisa terjadi, maka saya cuma membayangkan gol-gol Ramadan Sananta akan tercipta berkat umpan terobosan, umpan tarik, crossing, umpan bola-bola mati. Ya, karena secara insting sebenarnya Ramadan Sananta juga cukup bagus. Rafael Struijk bisa menjadi penahan bola yang bagus melalui one to touch bersama Tom Haya ini. Dan timnas Indonesia akan sangat kuat. Apalagi jika nanti beberapa pemain naturalisasi seperti Orat Mangun yang berada di penyerang sayap itu juga akan lebih bisa menyempurnakan ya pilihan-pilihan Sintayong untuk menerapkan strategi yang diinginkan ketika menghadapi timnas atau tim-tim negara yang berada di level Asia. Ini adalah proses yang menarik, kita tunggu ya. Timnas Indonesia siap menatap pertandingan melawan Vietnam pada bulan Maret nanti, dan 3 poin menjadi harga mati untuk terus membuka peluang timnas ke fase berikutnya. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.